Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Bahri dengan NIM 70.122.0140. Saya berasal dari kelas 1D Prodi Sistem Informasi Fakultas Saintek. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan komputer dari generasi 1 sampai generasi sekarang. Tugas ini yaitu berasal dari mata kuliah pengantar ilmu komputer. Oke, mari kita saksikan videonya. Apa itu komputer? Mari kita lihat penjelasannya berikut. Komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, ataupun video. Apakah kalian tahu sejarah dan perkembangan komputer? Mari kita bahas untuk mendalami lebih dalam. Seperti yang kita tahu bahwa sekarang komputer itu mudah dimiliki oleh semua orang. Bahkan ada alat yang bernama laptop, yaitu versi kecil dari komputer, dan bisa dibawa kemana-mana. Padahal, zaman dulu komputer itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang penting untuk menghitung atau menganalisa sebuah data yang sangat penting. Bisa kita lihat sejarah dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, yaitu seperti berikut. Ya, yang pertama yaitu generasi pertama atau komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Komputer ini digagas atau dibuat oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama ini sangat mahal dan besar, hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC, nama komputer tersebut. Komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language, level bahasa pemrograman yang paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari, bahkan berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan yang baru. Yang kedua itu adalah komputer generasi kedua, tahun 1956 sampai 1963. Diciptakannya transistor pada generasi kedua ini mengubah wajah komputer yang dikenal sebagai generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh mengungguli tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahulunya. Selain itu, pada generasi kedua ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar dan tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasinya sudah mulai cepat. Lalu seiring perkembangannya zaman, lahirlah komputer generasi ketiga, yaitu pada 1964 sampai 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga ini. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas. Maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Lalu pada tahun 1958, Jack Billy menciptakan Integrated Circuit Chip atau yang disebut dengan IC.
kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih cepat serta murah. Memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Lalu, teknologi pun menjadi pesat hingga menciptakan komputer generasi keempat, yaitu pada tahun 1971. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Bisa kita lihat di gambar tersebut. Lalu pada generasi kelima, yaitu masa sekarang dan masa yang akan datang. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan munculnya LSI atau Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Ternyata jauh sekali ya perkembangan dan wajah dan fungsi komputer yang kita gunakan saat ini dengan komputer pada awalnya. Sekarang komputer menjadi sesuatu yang tak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi jangan lupa, selalu gunakan sarana teknologi dengan pintar. Salah satunya adalah menggunakan teknologi sebagai sarana pembelajaran agar belajar jadi mudah. Sekian dari saya penjelasannya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.